konsultasi terhadap masyarakat ini ya kita buka secara free, secara tanpa ada biaya lah. Gratis. Kalau bahasa ekonominya gratis. Lokal Bekasi. Aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Aloysius Supriyadi mengucapkan selamat atas berdirinya LKBH MUI, Klinik Hukum MUI di Kota Bekasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuman Yudhiputro, Ketua DPRD Kota Bekasi. Kami menyampaikan selamat kepada Lembaga Kajian Bantuan Hukum MUI Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po di rumah, Lokal Bekasi kembali dengan informasi yang lain. Hari ini kita berada di kantor MUI Kota Bekasi. Kita akan membahas tentang LKBH MUI atau Lembaga Kajian Bantuan Hukum dari MUI Kota Bekasi. Saya sudah bersama dengan Direktur Lembaga, Pak Ayi Nurdin. Salam sehat. Sehat. Bang Ayi, ini kebetulan belum lama ini LKBH dilantik ya? Betul. Ini perkenalkan Ayi Nurdin atau Bang Ayi, sapaan akrabnya, selaku direkturnya. Kita akan mengupas apa sih itu LKBH gitu ya Bang ya? Baik. Ini Abang Po di rumah kan sering nonton kita nih. Kita sudah cukup terkenal lah. Siap. Bang, untuk di Jagat Raya Kota Bekasi ini. Siap. Bang izin. Siap. Ada berapa contekan pertanyaan nih Bang? Baik. LKBH ini latar belakangnya boleh Bang diceritain Bang? Pertama bahwa betul Majelis Ulama Indonesia belum lama ini sudah mendirikan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum atau LKBH MUI Kota Bekasi. Kenapa MUI mendirikan lembaga kajian? Karena pertama bahwa MUI sebagai lembaga keagamaan yang punya peran untuk membimbing, mengayomi, dan melayani tentu saja masyarakat. Dan kalau kita bicara masyarakat Bekasi, ketika MUI adalah sebagai lembaga keagamaan, tentu saja keagamaan dalam hal ini Muslim, mayoritas masyarakat Bekasi adalah Muslim, maka menjadi penting dan strategis MUI hadir dalam persoalan-persoalan masyarakat Bekasi, termasuk masyarakat dalam persoalan-persoalan hukum. Itu yang menjadi latar belakang kenapa MUI mendirikan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum MUI Kota Bekasi. Artinya bantuan hukum untuk umat muslim gitu ya Bang ya? Karena kalau bicara bantuan hukum itu kan banyak. Ada konsultasi hukum, pendampingan hukum, mediasi hukum gitu kan. Ya. Tentu kita tidak melihat muslim atau tidak muslim, tetapi karena MUI adalah sebagai lembaga keagamaan, maka ketika yang menjadi pertimbangan hadirnya lembaga yang didirikan oleh MUI tentu tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan keumatan, wabil khusus umat Islam, kan begitu sebetulnya. Betul, siap. Lalu untuk LKBH ini, Pak Dir. Betul, siap. Kayaknya enak manggil Pak Dir. Oke, boleh. Tujuannya dibentuk sebetulnya lebih ke apa nih? Pertama, bahwa LKBH itu didirikan oleh MUI, maka dengan sendirinya LKBH itu menjadi pelaksana program MUI di bidang hukum. Lalu yang kedua,
sebagaimana namanya lembaga kajian. Maka LKBH ini didirikan, salah satu tujuannya adalah untuk melakukan kajian-kajian sebagai ikhtiar kita untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan produk-produk hukum, aturan-aturan hukum, seperti untuk konteks Bekasi, peraturan daerah misalnya, kemudian peraturan wali kota, dan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk melakukan aktivitas berupa bantuan hukum, perlindungan, advokasi, baik itu berupa konsultasi hukum, kemudian pendampingan di pengadilan atau di luar pengadilan, termasuk juga barangkali mungkin kita sebagai kepanjangan dari MUI yang punya tanggung jawab baik secara moral maupun struktural ketika ada persoalan-persoalan di kelembagaan Islam, lembaga-lembaga Islam, tentu kita menjadi pihak yang berkewajiban dan menjadi tujuan kita hadir di situ. Selain tadi pendampingan terhadap orang per orang. Mungkin itu kalau bicara tentang tujuan. Kalau untuk LKBH sendiri, pengurusnya siapa aja nih Bang? Jumlah pengurus ada 16 orang, 16. Jumlah pengurus. Kemudian tim advokat kita ada 30 orang, masing-masing ada yang backgroundnya akademisi, kemudian ada advokat, kemudian juga ada mediator-mediator yang sudah tersertifikasi. Mediator yang sudah tersertifikasi, karena ini juga menjadi penting ketika ke depan ada persoalan-persoalan masyarakat, ketika bisa selesai dengan damai melalui mediasi, dibantu oleh mediator-mediator yang ada di MUI, barangkali itu harapan yang kita tuju begitu. Untuk LKBH ini kan baru ya, betul, dilantik kemarin ya? Betul, betul. Tanggal berapa kemarin? 28 Oktober. 28 Oktober. Pas Hari Sumpah Pemuda itu. Oh iya, pas Hari Sumpah Pemuda ya. Pas Hari Sumpah Pemuda. Ini kalau baru begini, udah ada programnya belum yang direncanakan? Pertama, kemarin ketika pembentukan pelantikan pengurus, kita juga paket kemarin itu juga ada namanya pembekalan bagi pengurus. Kemarin itu kita menghadirkan dari unsur pemerintah kota, bagaimana kita ingin mengetahui kebijakan pemerintah kota terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat fakir, miskin, nah itu kan kelompok-kelompok lemah lah, kelompok-kelompok marginal. Kita juga ingin memahami itu, dan itu menjadi latar kita, bekal kita untuk ke depan melakukan kajian-kajian hukum. Yang kedua, ada juga dari pihak pengadilan, kemudian juga dari pihak kepolisian. Itu kemarin selain pelantikan itu pembekalan dari pihak-pihak tersebut. Termasuk juga dari DPRD, Ketua DPRD juga kemarin hadir, menyamakan persepsi. Termasuk juga barangkali nanti ke depan bagaimana bisa sinergi, kita bisa ikut berpartisipasi lah. Kemarin kita juga ada sharing di sini, bagaimana kita LKBH bisa ikut berpartisipasi dalam rangka aspirasi masyarakat lah dalam sebuah produk perundang-undangan. Nah, selain kedua tadi, ada juga kemarin kita launching klinik hukum. Klinik hukum itu sebagai program konsultasi bagi masyarakat, tentunya persoalan hukum apapun, mau itu pidana, mau itu perdata, mau itu pengadilan agama, bahkan mau itu tata usaha negara, mau itu perburuhan. Kami melalui klinik hukum membuka konsultasi bagi masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan hukum apapun yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, launching itu kita lakukan pada 28 Oktober melalui penandatanganan prasasti dari pihak-pihak terkait juga. Ada tanda tangan Kapolres juga, dari pihak pemerintah juga, kemudian juga dari pengadilan juga, bahkan termasuk Ketua DPRD juga ikut menandatangani prasasti sebagai bentuk launching dari program klinik hukum itu. Berarti pada saat pelantikan kemarin sekaligus launching program. Betul, ya? Launching program klinik hukum itu ya? Betul. Nah, sementara ini kita baru bisa meluangkan waktunya itu hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kita buka konsultasi hukum melalui program klinik hukum tadi,
masyarakat dari pagi sampai sore silahkan untuk berkonsultasi. Oke, kalau untuk pendaftaran bisa di hari Senin sampai Kamis, bahkan hari Jumat secara spontan langsung daftar juga silahkan. Dan kita memang sudah berkomitmen program klinik hukum yang kita lakukan ini, konsultasi terhadap masyarakat ini ya kita buka secara free, secara tanpa ada biaya lah. Gratis? Kalau bahasa ekonominya gratis, secara marketingnya gratis lah gitu kan. Saya suka yang gratis. Jadi masyarakat yang punya persoalan, hanya mampu atau tidak mampu, ya kita tidak melihat dari situ, tetapi memang konsultasi hukum ini dibuka secara luas kepada masyarakat tanpa kita memungut biaya apapun, atau bahasa tadi ya gratis lah gitu kan. Berarti artinya masyarakat kalau pengen konsultasi tentang hukum, betul, daftarnya dari hari Senin sampai Kamis. Silahkan, tinggal datang saja ke kantor MUI, nanti ada formulir yang diisi, nanti setelah itu hari Jumat dijadwalkan nanti untuk berkonsultasi dengan advokat siapa tanpa ada pungutan biaya apapun. Silahkan, bebas. Itu menarik tuh, gratis. Abang Po nih konsultasi hukum secara gratis. Ini mungkin ada ketentuan atau gratisnya tuh konteksnya apa gitu? Ada aturannya kah? Ada syaratnya untuk gratis? Yang pertama bahwa kalau praktisi hukum termasuk juga advokat, sebetulnya kan ada kewajiban juga untuk tiap advokat untuk memberikan pendampingan hukum terhadap orang gratis. Itu juga memang ada ketentuan di undang-undang advokat. Sudah ada ya. Lalu yang kedua, ketika praktisi hukum atau aktivis bantuan hukum, ketika dia ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan mendirikan lembaga bantuan hukum, maka konsekuensinya adalah memang harus tidak boleh ada ibaratnya apa namanya, tidak boleh ada pungutan karena konsultasinya itu. Karena sosial. Bantuan hukum, betul, karena itu sosial. Ketika advokat ingin profit oriented, pintunya bukan melalui bantuan hukum, tetapi kantor hukum, apa law office, law firm, dan lain-lain lah. Yang pasti memang secara aturan juga sudah diklasifikasi begitu. Sehingga kalau kita mendirikan LKBH, ya komitmennya sejak awal ya memang harus bagaimana memberikan pendampingan advokasi kepada masyarakat. Dan insya Allah kami di LKBH, semua para advokat memiliki komitmen yang sama untuk hal itu. Nah, untuk gratisnya ini nih, Pak Dir, sebatas konsultasi atau sampai ke persidangan? Kalau konsultasi, kita buka seluas-luasnya bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu, dan kita tidak membebani biaya atau gratis itu tadi. Tapi ketika sudah masuk ke ruang pendampingan, tentu masa iya orang mampu gratis. Ya. Tetapi kita pastikan bahwa LKBH MUI ini melakukan pendampingan maupun di pengadilan termasuk itu secara gratis. Tetapi tentu pendampingan yang diberikan oleh LKBH MUI itu akan sangat selektif. Tidak semua yang konsultasi ke LKBH MUI lalu pasti kita dampingi di persidangan, tidak. Kalaupun misalnya itu menyangkut hajat hidup orang banyak, persoalan-persoalan masyarakat secara luas, persoalan-persoalan keumatan, itu pasti kita lakukan pendampingan itu. Atau dalam situasi-situasi yang memang kita tidak bisa menghindar, ada orang yang tidak mampu, lalu memang perlu kami hadir sampai pada tingkat pendampingan, ya maka konsekuensinya kita pendampingan terhadap yang bersangkutan ya tanpa kita pungut biaya, gitu. Tapi kalaupun ada orang yang ketika di klinik hukum itu mereka berkonsultasi, ternyata dia mampu, bisa kami rekomendasi ke mitra-mitra yang secara kapasitas bisa kita pertanggungjawabkan. Kecuali mungkin kalau pidana kan ketika mereka yang sudah tidak mampu ditahan pula misalnya, itu kan lain cerita. Karena dia untuk memikirkan nasibnya sendiri juga lain. Nah ini mungkin nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain, tapi prinsipnya adalah LKBH MUI tidak kita bentuk untuk orientasi komersil.
Coba saya simpulkan Baik. ya. Gratis bagi orang yang tidak mampu. Betul. Tidak mampu pun ada berapa kategori. Ya, bahasa kita lah gitu Bahasa kan. kitanya ya. Tergantung analisanya juga ya. Betul, betul. Nanti pada saat mendaftar untuk konsultasi, Betul. apakah bisa di mediasi di situ mungkin ya? Harapan kita di situ. Atau misalkan maju ke persidangan, Betul. tergantung kasusnya ya. Betul. Untuk semua perkara atau perceraian bisa, maling ayam juga bisa. Artinya atau pidana, perdata itu kami sangat terbuka. Tapi bahwa kemudian nanti apakah dari yang meminta bantuan ke kita, karena pemahaman kita begini, yang paling bahaya itu kan karena tidak paham. Maka konsultasi itu adalah untuk memberikan pemahaman. Bahwa kemudian yang bersangkutan sudah paham dan bisa berjalan sendiri, kan lain soal. Betul. Kecuali kalau misalnya yang bersangkutan sudah paham, tapi pahamnya itu juga tidak cukup untuk dia bisa berjalan sendiri. Karena itu nggak menguasai. Karena persoalannya yang rumit, bobot, kan itu lain soal. Betul. Dan itu nanti ada di kajian tim yang telah kami bentuk. Untuk LKBH sendiri kerjasama dengan siapa aja, Pak? Karena kita masih baru, sehingga kalau secara formal kerjasama itu belum. Tetapi secara komunikasi kita sudah banyak melakukan komunikasi lah dengan pihak-pihak di instansi-instansi terkait. Seperti misalnya kami kemarin menghadirkan dari kepolisian, dari pemerintahan, dari DPRD, meskipun itu tidak bisa kita katakan sebagai bentuk kerjasama, tapi setidaknya masing-masing merasa paham gitu kan, tahu bahwa ada lembaga ini yang siap untuk turut terlibat di ruang ini gitu. Artinya dalam persoalan apapun banyak masyarakat yang bingung mau ngadu kemana gitu. Betul. Mungkin ya. Jangan mikirin uang dulu gitu. Betul ya, Betul, Pak Dir ya? betul, betul. Yang pasti coba datang dulu, daftarkan di MUI. Betul. Kantornya di mana sekarang MUI? Di Jalan Rawat Tembaga. Atau kalau bagi orang yang taunya dulu ada kantor Kemenag yang sudah pindah. Ya. Nah, itu kantor dulu, kantornya itu yang sempat dipergunakan sebagai kantor Kementerian Agama. Nah, itu di situ. Kalau dari Jalan Ahmad Yani, itu berarti posisinya di belakang Islamik. Belakang Islamik. Kalau yang taunya asrama haji, ya tidak jauh dari asrama haji. Di seberangnya ya. Seberangnya asrama haji. Ini LKBH-nya sendiri untuk ngambil formulir itu lantai berapa? Bisa langsung nanti hadir ke bawah saja di resepsionis, betul, di penerima tamu, bisa langsung di situ mengisi formulir, termasuk di situ juga mengisi kronologis untuk kita tahu bahwa siapa yang punya kompetensi dari tim advokat yang kami punya untuk memberikan advice terhadap masyarakat yang hadir dan datang ke tempat kami itu. Siap. Untuk Abang Po di rumah mungkin kalau ada tetangga atau siapapun yang tersandung kasus gitu ya, perkara, datang aja dulu, konsultasikan apakah bisa dilanjutkan atau bisa berdamai di sini ya, Bang Padir ya. Kalaupun persoalan-persoalan antar orang per orang, harapan kita dan cara kita adalah ingin mendorong agar bagaimana bisa berdamai. Makanya kemudian kita ada mediator di sini. Artinya ada proses mediasi. Karena damai itu indah ya. Damai itu indah. Damai itu indah. Oke Pak Dir, terima kasih banyak informasinya. Nanti per programnya juga nanti kita kupas tentang LKBH. Baik. Abang Po di rumah datang ke sini, nanti ada juga kontak person, ada nggak, Bang? Ada kontak person, cuman belum hafal saya. Oh, belum hafal. Nanti ada di deskripsi. Ada, betul. Dan alamat juga ada. Nanti bisa datang aja konsultasikan ke sini. Jangan mikirin uang dulu intinya ya. Betul. Konsultasikan aja dulu. Betul. Oh iya, ada penyuluhan hukum ya? Penyuluhan hukum ya? Ada penyuluhan hukum. Ada penyuluhan hukum juga. Kalau konsultasi kan posisinya kita pasif. Iya. Orang datang ke sini. Kalau penyuluhan hukum kita proaktif kan. Kita datang kepada masyarakat. Jemput bola gitu ya. Betul. Nah, tujuan dari penyuluhan hukum itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang hukum, sehingga ini juga bisa menjadi bagian dari upaya preventif. Kalau tahu barangkali bisa terhindar dari melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kan di situ.
Siap. Nah, penyuluhan hukum nanti juga kita rencana yang sudah kita susun kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan berbagai pihak tergantung segmentasi nanti. Ketika bicara tentang misalnya bagaimana narkoba, kenakalan anak, keluarga, tentu kan kerjasama dengan pihak-pihak yang yang instansi-instansi terkait lah dengan pihak itu, termasuk kasus anak juga secara person sudah komunikasi dengan orang KPAID misalnya. Itu juga sudah kita bangun komunikasi meskipun baru secara informal karena itu tadi usianya yang masih sangat baru. Gitu. Baru Tapi mulai ya, tapi betul, sudah punya program nih ya. Sudah sangat banyak program. Klinik hukum di LKBH MUI. Terima kasih Pak Dir. Sama-sama. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bekasi bisa merasa punya wadah untuk mengadu tentang hukum. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam sehat. Siap. Kita teriak semangat. Kalimatnya semangat. Aye. 3, 2, 1. Aye. Siap. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih.